Terlapor pelaku pengeroyokan anggota FSPTI dilepaskan dari kantor Polsek Kandis. Ada apa? Siak Provinsi Riau, mitramabes.com. Media Nasional Mitra Mabes. Didik informasi, ungkap fakta, laporkan. Sebelum menyaksikan liputan Mitra Mabes, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Terlapor pelaku pengeroyokan anggota FSPTI dilepaskan dari kantor Polsek Kandis. Ada apa? Siak Provinsi Riau, mitramabes.com. Peristiwa pengeroyokan buruh bongkar muat anggota FSPTI pimpinan Unggal Gultom yang sedang bekerja di Pasar Minggu, Kecamatan Kandis, telah terjadi sebuah insiden pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa pengeroyokan tersebut menyebabkan 5 orang korban mengalami luka berat dan luka ringan. Salah seorang korban luka serius bermarga Siregar menjelaskan, ketika penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi, ia dan rekan sesama buruh sedang melakukan aktivitas bongkar muat di Pasar Minggu Kandis. Tiba-tiba datang sejumlah 50 orang yang diduga dikomandoi oleh saudara ABN, langsung menarik, menentang dan memukul secara bersama-sama hingga menyebabkan Siregar dan teman-temannya mengalami luka. Setelah diselamatkan warga dan dibawa ke puskesmas terdekat, dilakukan visum. Kemudian korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Kandis. Diceritakan korban Siregar usai membuat laporan BAP di ruangan Reskrim Polsek Kandis sekira pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat atas saran teman-teman korban beristirahat sejenak. Tapi ketika hendak keluar dari ruangan Reskrim, korban melihat 3 orang terduga pelaku pengeroyokan sedang berada di ruangan SPK Polsek Kandis. Lalu ia menyampaikan ke teman-teman bahwa merekalah yang melakukan penganiayaan terhadap saya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh korban lainnya, yaitu Bang Lubis. Bang Lubis menyampaikan, kami spontan meminta kepada polisi untuk mengamankan dan memeriksa ketiga orang tersebut. Namun disayangkan hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat tak juga dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, ucap Bang Lubis. Lungun, Minggulan. Jadi si Nasib ada pukul bagian kepala. Siapa? Si Jahit bagian kepala juga. pukul bagian kepala. Terus Si Lungun bagian kepala. Toto bagian kepala. Terus Yarjun rahangku sama muncungku. Bibir pecah, 6 jahitan. 6 jahitan. Dia memukul pakai apa? Memukul rahangku pakai tangan. Terus Bibirku pakai kaki, pakai sepatu, nendang. ditendang pakai sepatu. Oke. Jadi kami sudah melakukan upaya. Teman-teman korban yang telah ramai di Polsek Kandis juga menyarankan hal yang sama. Dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama tersebut. Namun, yang terjadi justru dilepaskan dengan alasan akan dilakukan visum et repertum terhadap ketiga orang terduga pelaku pengeroyokan. Diperoleh informasi, AB Nenggolan datang membawa teman-temannya yang diduga melakukan pengeroyokan untuk diperiksa di Polsek Kandis. Namun teman-teman pelapor, anggota FSPTI pimpinan Unggal Gultom melihat terduga pelaku datang untuk menyerahkan diri, jadi panik dan menyuruh agar pimpinannya, yaitu Nelson Manalu, harus hadir ke Polsek Kandis untuk penyelesaian konflik buruh yang terjadi di Pasar Minggu, Kecamatan Kandis tersebut. Akan tetapi teman AB Nenggolan yang bernama Ruspan Saragi tak terima karena didorong dan ditarik oleh anggota FSPTI pimpinan Unggal Gultom. Untuk itu ia memanggil ketuanya, malah ia menginstruksikan rekannya membawa massa dan membawa kayu untuk melakukan penyerangan ke Mako Polsek Kandis. Kami nggak penting sama kalian kok.
malah membawa masa kalian ke sini. Kenapa nggak mau bawa ketuamu Nelson Manalu itu bawa ke sini? Ucap anggota Unggal Gultom dengan lantang. DPD FSPTI Kasten Harianja yang sah juga sudah mengonfirmasi pihak Kanit Intel melalui telepon seluler agar pelaku harus ditangkap, jangan mereka jadi buat pelaporan. Anggota kita yang diduluan diserang dan dikeroyok dan diusir dari pekerjaan buruh pasar, malah mereka pula yang membuat laporan kembali. Mana keadilan itu? Unjab Kasten Harianja kepada Ibtu Stidi melalui telepon seluler. Kalian Polsek Kandis, apakah disuap oleh Nelson Manalu, mantan anggota dewan tersebut? Mana Kaptipmas? Hanya melihat saja, kenapa tidak langsung turun ke lapangan? Padahal kita semalam sudah sampaikan di kantor camat bahwasanya kami akan bekerja di lapangan. Mohon agar Muspika untuk dapat mengawasi kami. Itu yang saya tuturkan kepada pihak Muspika Kecamatan Kandis, ungkap Kasten Harianja. Anggota kita babak belur di lapangan tanpa pengawasan dari Muspika, ucap Waka DPC FSPTI Sia Surya Bakti Batubara ke pihak Polsek Kandis. Kami berharap agar Polsek Kandis dapat menangkap pelaku penganiayaan personil buruh pasar tersebut dengan secepatnya. Apabila Polsek tidak menangkapnya, pekerjaan bongkar muat ini harus distatus kuakan biar tak ada lagi pekerja kembali. Sebelum Nelson menyampaikan langsung legalitasnya yang secara sah kepada kami dan Muspika, tutup Unggal dan jajaran pengurusan mengakhiri pernyataan kepada awak media. Unggal juga menyampaikan ada 5 orang mereka mengalami luka berat. Diharapkan Kapolri bertindak tegas terhadap bawahnya agar pelaku segera ditangkap. Hal ini guna mengetahui apakah ada perintah dari Nelson Manalu kepada anggota dan jajarannya untuk melakukan penyerangan. Terpisah, Kapolsek Kandis Kompol Darmawan SHMH saat dikonfirmasi awak media melalui pesan chat WhatsApp pada Selasa 11 Maret 2025 malam, mengatakan sudah kita terima laporan dari beberapa orang dan tentu akan kita tangani perkaranya secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur manajemen penyidikan tindak pidana. Hingga berita ini ditayangkan, redaksi media ini belum mendapatkan info situasi Kaptipmas di wilayah Kandis terkait kasus tersebut. Reporter Mitra Mabes Bronson Purba melaporkan dari Kecamatan Kandis, Provinsi Riau.